Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur tentunya kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat, marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang singkat ini kalau kita isi dan kita bekali dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita akan meraih kebahagiaan kehidupan dunia, lebih-lebih kebahagiaan kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya dengan catatan kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul, yakni patuh terhadap hukum-hukum syariat yang sudah diperintahkan, baik hukum syariat itu menyenangkan atau hukum syariat itu menyusahkan. Yang pokok buat kita adalah ikuti perintah Allah Ta'ala, ikuti perintah Rasulullah SAW. Wa yakhshallaha, kalau dia sudah memiliki nilai kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, yakni terus menjalankan hukum-hukum syariatnya, dan ditambah dia harus memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa yang sudah dia lakukan, sehingga dia tidak tambahi itu dosa. Yang ketiga kata Allah, wa yattaqhi, di sisa umurnya dia harus memiliki nilai ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Orang yang punya modal patuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya, orang yang memiliki modal takut kepada Allah terhadap dosa-dosa yang sudah dia lakukan, orang yang memiliki modal di sisa umurnya ada dalam ketakwaan, dijamin oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud beruntung an-na'im ad-daim fil jannah, dia akan mendapatkan kenikmatan dan kekal berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ucapan apa, amal apa, dan perbuatan apa, perilaku yang seperti apa yang mayoritas umat manusia itu masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dijawab oleh Nabi dua, satu taqwallah wa husnul khuluq, kondisikan dia manusia itu bertakwa kepada Allah dan kondisikan dia baik akhlak. Kata Nabi, dua modal inilah rata-rata penduduk ahli surga. Kalau ditanya bekal apa kamu kok bisa masuk ke dalam surga, pasti kata Nabi dia akan menjawab bertakwa kepada Allah dan baik akhlak. Oleh karena itu ulama Ibnul Qayyim menjelaskan tentang yang dimaksud ketakwaan kepada Allah Ta'ala adalah yuslihu ma bainal abdi wa bainar rabbih, yaitu memperbaiki dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki di seorang hamba terhadap Allah Ta'ala, yakni dengan cara fardu, salat 5 waktu. Orang itu kalau sudah salat 5 waktunya, berarti dia menjaga betul hubungan baiknya kepada Allah Ta'ala. Orang itu kalau sudah puasa Ramadan setiap tahunnya, berarti dia menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala. Orang itu kalau menunaikan zakat setiap tahunnya, maka dia juga
menjalankan hubungan baik kepada Allah Ta'ala, belum lagi hajinya, belum lagi perintah-perintah sunnah dan yang lainnya. Siapa yang mampu di antara kita memperbaiki terus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia sudah memiliki nilai ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Enggak cukup takwa, kata Nabi, masuk surga itu dia harus juga baik, ucapannya baik, perilakunya baik, tingkahnya baik. Coba dicek tetangganya, ada enggak yang disakiti oleh dirinya? Coba dilihat ibunya, tanya bapaknya, ada enggak ibu bapaknya disakiti oleh dia? Dicek saudara-saudara kandungnya, ada enggak yang juga disakiti oleh dia? Sebab enggak cukup masuk surga itu hanya punya nilai ketakwaan, tapi jelek akhlaknya. Maka kata Nabi, dua-dua inilah yang menjadikan orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yakni yang pertama, jadikan diri kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan jadikan diri kita baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, apa keistimewaan di yaumil qiyamah orang-orang yang di alam dunia menjaga ketakwaannya? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang memiliki nilai takut kepada Tuhannya, dia akan digiring masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan kapasitasnya. Apakah dia nabi, rombongan para nabi? Apakah dia rasul, rombongan para rasul? Apakah dia ulama, rombongan para ulama? Apakah dia para wali Allah Ta'ala, rombongan para wali-walinya Allah Ta'ala? Apakah dia orang-orang soleh? Sebab ke surga itu tertib, kata Allah, tidak bisa main sembarangan masuk surga itu. Dia sesuai kelompok-kelompoknya. Itulah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala mengenai tentang ketertiban masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika dia sampai di pintu surga, dibukalah pintu surga itu, dan yang paling pertama kali mengetuk pintu surga baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga surga sudah diinstruksikan oleh Allah Ta'ala, tidak boleh dibuka ini pintu surga sebelum datang dan masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu surga itu diketuk, dikatakan oleh malaikat penjaga surga, man anta atau man antum? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Maka ketika mendengar kata Muhammad, dibukalah pintu surga oleh para malaikat penjaga surganya Allah Ta'ala, sehingga dikatakan oleh malaikat penjaga surga menyambut penduduk-penduduk ahli surga yang masuk ke dalam surga dengan sambutan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kalian, kalian sudah bersih dari dosa. Sebab tidak mungkin orang itu masuk ke dalam surga kalau masih ada dosanya. Tidak mungkin. Sebab orang yang masuk ke dalam surga, dia harus bersih dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambutannya adalah tibtum, kalian sudah bersih dari dosa, fadkhuluha, maka silahkan kalian masuk ke dalam surga, khalidin, kalian akan kekal berada di dalamnya. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sambutan juga yang tidak kalah menariknya untuk penduduk ahli surga. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala, yunadi munadi. Kata Nabi, nanti ada informasi terhadap penduduk ahli surga, idza dakhala ahlul jannah fil jannah. Isi informasinya sehingga kita semuanya tidak usah kaget. Ada informasi apa itu?
Maka dikatakan oleh malaikat, innalakum antahyau wala tamutu abada. Sesungguhnya kalian berada di dalam surga akan hidup dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Betapa senang penduduk ahli surga itu, dikatakan dia tidak akan mati selama-lamanya karena sudah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa innalakum antasihu wala tasqamu abada. Dan sesungguhnya kalian berada di dalam surga akan terus sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum antasyubbu wala tahramu abada. Dan kalian berada di dalam surga akan terus tampil muda dan tidak pernah tua selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala tabasau abada. Dan sesungguhnya kalian berada di dalam surga akan terus merasakan nikmat. Berada di dalam surga itu kalian tidak pernah sedikit pun ada rasa susah, resah, gelisah, tidak ada sama sekali. Itulah kata Nabi penyampaian untuk penduduk ahli surga, menginformasikan agar penduduk ahli surga itu betul-betul senang berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nas al-annar. Wahai Rasul, mayoritas penduduk manusia masuk ke dalam neraka, apa sebabnya? Dua. Satu, al-famu wal farju. Dua, akibat lisannya. Anak dibangunin sholat subuh, dia bilang tidak wajib sholat subuh. Maka kata yang keluar yang perkara wajib sehingga disampaikan dia tidak wajib, saat itu dia mati. Matinya kata Nabi ada dalam kekufuran. Hati-hati urusan lisan, sebab akibat lisan rata-rata orang itu jatuh ke dalam jurang api neraka. Akibat gibah, selalu mengomong orang lain. Akibat fitnah, sebab semua yang keluar dari lisan yang mengakibatkan kata Nabi, kalau hal itu buruk akan menjadikan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal farju, yang kedua adalah akibat kemaluan. Sehingga rata-rata ditanya penduduk ahli neraka, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Akibat saya keluar kata-kata kekafiran, akibat saya mengadu domba, akibat saya mengomongi orang, akibat saya ini dan itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ditanya lagi, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka? Saya berzina sampai ke bawah mati, saya belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal menjauhi perbuatan zina diperintah oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, kalian jangan dekat-dekati perbuatan zina, dekatnya aja jangan. Fa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, maka sesungguhnya perbuatan zina itu adalah satu perbuatan yang sangat keji. Tidak ada jalan yang paling keji, diantaranya adalah perzinahan. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu kita terus jaga betul anak kita yang laki, anak kita yang perempuan. Kita sudah titip sama dia, kamu semakin besar sampai mati jangan kamu melakukan perbuatan zina. Sebab kata Rasul, zaniyatun wahidah tuhbitu amala sab'ina sanah. Satu kali melakukan perbuatan zina dan dia belum menyatakan tobat, maka terhapus, luntur dia punya amal 70 tahun lamanya. Bahkan baginda Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, mangzana bimro'atin ay muslimatin au kafiratin hurratan au amatan fatahallahu alaihi fi qabrih samaniyata abwab anin nar. Siapa orang
yang melakukan perzinahan dengan satu perempuan, kafirkah dia, perempuan muslimkah dia, merdekakah dia, atau amatkah dia? Kata Rasul, maka saat dia mati berada di dalam kubur, 8 pintu nerakanya Allah Ta'ala dibuka selebar-lebarnya, yakhruju min tilkal abwab aqarib wa hayat ila yaumil qiyamah. Maka dari pintu itu keluar kalajengking, keluar ular yang terus menggigit dan terus mematuk sampai di hari kiamat. Sudah tersiksa di alam kubur akibat perzinahan, belum cerita di yaumil qiyamah. Pantas Nabi bilang, inna li ahlin nar sayhatun min natni rihi farjizan. Nanti pada hari kiamat, saat penduduk ahli neraka dia sudah masuk ke dalam neraka, dia akan menjeritnya luar biasa. Jeritan itu saking bau busuk yang keluar dari kemaluan orang yang melakukan perbuatan zina, sehingga dia katakan baunya luar biasa, bau sekali. Tergantung dia, kalau dia dari orang Jakarta maka dia akan katakan bau, kalau dia dari orang Sunda dia katakan dengan bahasa Sundanya, kalau dia dari Jawa dia akan katakan menjerit dengan bahasa Jawanya, sesuai dengan dia dari mana jeritan penduduk ahli neraka itu. Tapi kalau masuk ke dalam surga cukup dengan satu bahasa, yaitu bahasa Arab yang tadi sudah saya sampaikan. Idza nada munadin, itu adalah berbahasa Arab yang khusus untuk penduduk ahli surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia sudah pandai dengan bahasa Arab. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, menjadikan keturunan kita sampai di hari kiamat tidak ada satupun yang melakukan perbuatan zina, dan tidak ada satupun yang keluar dari lisannya yang akan menjerumuskan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.